Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Special Report bersama saya Anto Sudarmo. Saudara, saat ini saya sudah berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman atau Koridor Jenderal Sudirman di Kota Solo, Jawa Tengah. Ini untuk menyaksikan bagaimana nanti jalannya kirap malam satu suro yang akan dilaksanakan oleh Keraton Surakarta Hadiningrat. Dapat Anda saksikan saat ini masyarakat Kota Solo, Jawa Tengah dan juga masyarakat luar kota ini sudah memadati kawasan Koridor Jenderal Sudirman, tepatnya di Simpang 4 Geladak hingga Simpang 4 Bank Indonesia. Masyarakat Kota Solo, Jawa Tengah ini sangat antusias, dan jika kami pantau sejak tadi pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga malam hari ini masyarakat ini sudah memadati kawasan ini dan mereka mencari spot-spot yang dianggap strategis untuk secara dekat bisa melihat secara langsung bagaimana nanti jalannya kirap malam satu suro, terutama dengan yang mereka tunggu-tunggu adalah cucuk lampah dari kirap budaya kirap malam satu suro di Keraton Surakarta ini adalah Kebo Bule keturunan Kiai Slamet yang nantinya akan menjadi cucuk lampah atau urutan pertama dalam kirap malam satu suro ini, saudara. Dan saudara, malam satu suro tahun 2025 ini jatuh pada tanggal 26 Juni 2025, dan masyarakat ini sangat antusias terutama untuk menyaksikan bagaimana nantinya mereka bisa melihat Kebo Bule Kiai Slamet yang akan menjadi cucuk lampah dan diikuti oleh seluruh abdi dalam dan juga pusaka-pusaka yang ikut dalam rute atau kirap yang dilangsungkan pada malam hari ini. Di mana Tahun Baru Jawa ini merupakan perayaan terpenting bagi orang Jawa. Peringatan Tahun Baru Jawa ini dimulai pada hari pertama bulan Syuro di penanggalan Jawa yang dibuat oleh Ingkang Sampeyan Dalem Sri Gusti Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokro Kusumo, di mana sesuai dengan bulan pertama Muharram yang berada di dalam kalender Hijriah. Hal ini diperingati terutama di Pulau Jawa dan daerah atau negara lain dengan populasi suku Jawa. Tahun Baru Jawa, saudara, dikenal dengan istilah Siji Suro atau Satu Suro, diperingati setiap tahunnya dan telah menjadi bagian dari tradisi budaya, maksud kami budaya tradisional dari masing-masing daerah, terutama di Catur Sagotro ini, seperti kerajaan-kerajaan yang menjadi pecahan dari Kerajaan Mataram Islam. Di antaranya adalah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, lalu ada Kadipaten Mangkunegaran dan juga Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta. Sementara itu, saudara, bulan Suro ini dianggap keramat bagi sebagian masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Anggapan ini karena sejumlah alasan, saudara. Selain karena Syuro atau Muharram termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan ini. Tahun Baru Jawa biasanya diperingati pada malam hari setelah terbenamnya matahari. Seperti halnya saat ini saya akan memperlihatkan bagaimana masyarakat Kota Solo ini melihat, seperti halnya ke Kadipaten Mangkunegaran yang tadi pukul 19 waktu Indonesia Barat juga sudah melaksanakan upacara atau ritual mubeng benteng ini untuk dilakukan setelah setiap tahunnya, di mana Tahun Baru Jawa ini, saudara, dianggap keramat terlebih bila jatuh pada Jemuah Legi atau Jemuah Kliwon, begitu. Untuk sebagian masyarakat pada malam satu suro atau Siji Suro ini dilarang untuk bepergian kemana-mana kecuali untuk berdoa ataupun melakukan ibadah lainnya. Kalender Jawa, saudara, berusaha menggabungkan periode peredaran bulan
periode Saptawara atau mingguan, dan Pancawara atau pasaran, dan membuat rumusan agar penanggalan mudah dipahami oleh masyarakat luas dengan cara sederhana. Untuk memperoleh rumusan tersebut, maka diambil perhitungan siklus 8 tahun yang disebut windu. Dalam satu windu pergantian tahun selalu jatuh pada hari-hari tertentu dan membentuk pola yang akan berulang di windu-windu berikutnya. Pada awal diterapkannya kalender Jawa, pada tahun 1555 Jawa Islam ditentukan tanggal 1 Syuro jatuh pada tahun Alif, selalu jatuh pada hari Jumat Legi. Namun untuk penyesuaian siklus bulan yang sesungguhnya, maka setiap kurub ada satu hari yang dihilangkan. Namun pada tahun 2025, tahun baru Islam atau tahun baru Jawa ini berada pada siklus kurub Dal yang bertepatan pada hari Jumat Kliwon. Hari Jawa ini saudara dimulai saat matahari terbenam pada hari sebelumnya, bukan pada tengah malam seperti halnya tahun baru Masehi. Dengan demikian penekanan yang cukup besar ditempatkan pada malam hari pertama bulan Syuro. Tradisi malam tahun baru Jawa meliputi sejumlah ritual ataupun hal-hal yang bisa dilakukan seperti meditasi, tirakatan, lalu ruatan, ada juga kirab budaya seperti saat ini saudara. Saudara, meditasi praktik umum dalam kebudayaan kejawen tujuannya adalah untuk mengkaji diri dari apa yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya dan untuk mempersiapkan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Dua jenis utama meditasi dalam tradisi Siji Suro meliputi antara Topo Bisu atau meditasi dalam keheningan. Lalu juga ada tirakatan saudara. Tirakatan adalah ritual begadang semalam suntuk, melakukan refleksi diri, dan juga tentunya berdoa. Banyak orang juga menziarahi makam dan tempat ibadah selama bertirakatan. Yang ketiga saudara, ada ruatan. Ruatan atau pagelaran wayang kulit. Adat ini membersihkan secara spiritual seperti rumah, bangunan dari roh-roh jahat. Yang terakhir adalah kirab budaya saudara. Praktik umum dalam kebudayaan keraton-keraton Jawa. Tujuannya tak lain untuk memperingati tahun baru Jawa dan memperbaiki diri. Kirab budaya dalam tradisi Siji Suro meliputi antara lain kirab malam Siji Suro Mubeng Benteng. Ini diadakan oleh Kasunanan Surakarta, sebuah tradisi membersihkan benda pusaka keraton dan kirab kerbau albino atau kebu bule. Lalu kirab Mubeng Benteng ini diadakan oleh para pewaris dinasti Mataram, diantaranya adalah Keraton Yogyakarta, Puro Pakualaman, Puro Mangkunegaran, dan Keraton Surakarta. Sebuah tradisi dengan tidak berbicara atau Topo Bisu berkeliling melintasi tembok keraton bermakna mengesampingkan hal-hal yang negatif serta melambangkan keprihatinan dan introspeksi diri. Sementara itu saudara, saat ini prosesi jalannya kirab masih terus berlangsung. Masyarakat ini mengabadikan kirab ini dengan mereka berfoto ataupun mengambil video untuk media sosial masyarakat masing-masing. Dan memang ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh masyarakat yang akan mengambil gambar, terutama saat kerbau atau kebu bule ini melintasi mereka saudara. Masyarakat ini diperkenankan atau diperbolehkan untuk mengambil gambar ataupun foto dan juga video, namun dilarang untuk menyalakan lampu flash. Hal ini agar tidak mengganggu fokus dari kebu bule yang menjadi cucuk lampah.
Lalu juga ada peraturan yang tidak tertulis bahwa masyarakat tidak diperbolehkan untuk menggunakan baju berwarna merah, terutama saat berada di barisan depan saat kebo bule tersebut melintas. Hal ini diyakini sebagian masyarakat agar kebo Kiai Slamet ini tidak mengamuk begitu setelah melihat baju berwarna merah. Dan saudara, rute yang dilintasi oleh para abdi dalam dan juga iring-iringan dari kirab budaya Malam Satu Suro, di antaranya adalah Jalan Pakubuana, yaitu jalan dari alun-alun utara hingga ke Simpang 4 Geladak. Berlanjut melintasi Jalan Koridor Jenderal Sudirman hingga di Simpang 4 Bank Indonesia. Peserta kirab ini diwajibkan berbelok ke kanan melalui demikian spesial Jalan Malam Satu Suro Mayor Kusmanto yang bertepatan pada tanggal 20, di mana Jalan Mayor Kusmanto ini saudara tepat berada di sebelah utara dari Benteng Fastenburg atau di dekat dan saudara kawasan Telkom Indonesia. Pada malam hari ini kami peserta kirab akan melalui atau melintasi Jalan Mayor Kusmanto, bergerak ke arah timur hingga ke Simpang 4 Loji Wetan. Setelah di kawasan Loji Wetan, peserta kirab ini nantinya akan diarahkan melalui Jalan Kapten Mulyadi mengarah ke arah selatan hingga ke Simpang 4 Batu Rono. Setelah peserta kirab ini melintasi Jalan Kapten Mulyadi, tepatnya di Simpang 4 Batu Rono, peserta kirab budaya Malam Satu Suro ini diwajibkan berbelok ke arah kanan melalui Jalan Veteran. Di sepanjang jalan kawasan Gading, peserta kirab akan bergerak ke arah barat. Setelah bergerak ke arah barat hingga nantinya peserta kirab berada di kawasan Simpang 4 Gemblekan, akan diarahkan melintasi Jalan Tanjung Anom hingga lurus ke arah utara di Jalan Yosudarso, terus ke arah utara hingga nanti bertemu Simpang 4 Nonongan dan diarahkan kembali ke arah kanan melintasi Jalan Jenderal Sudirman. Setelah itu peserta kirab ini terus melintasi Jalan Jenderal Sudirman ke arah timur hingga nanti berada di Simpang 4 Geladak dan masuk kembali ke Keraton Surakarta melalui Jalan Pakubuwono, ya tembus hingga alun-alun utara Keraton Surakarta. Dan saudara, demikian spesial report untuk malam hari ini. Saya Anto Soekarmo undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.